Are you okay? Aku sedih banget. Why? What happened? Banyak resolusiku di tahun ini yang belum tercapai. What are they? Nih, aku kasih tahu. Yang pertama, aku tuh sebenarnya pengen banget tahun ini bisa menguasai bahasa kucing. Yang kedua, aku pengen banget bisa balapan sama cheetah di tahun ini tuh. Yang selanjutnya nih, aku tuh pengen banget bisa main bola bareng Ronaldo. Kebayang nggak? Keren banget kalau aku bisa main bola sama Ronaldo. Terus yang terakhir nih, paling aku pengen banget adalah resolusiku tahun ini tuh aku pengen jajan seblak sama Superman. Tapi nggak ada yang kecapai gitu loh, dan aku tuh kesel banget. Okay, enough talking. Now, you grab a pencil and a paper. Let's make a whole new, and the most important thing is realistic resolution. Okay, are you ready? Okay, Sobat English Now. Di video kali ini, biar kita nggak seperti orang tadi ya, yang bikin resolusinya sangat tidak realistis. Di video ini, kita akan belajar bareng gimana caranya pakai will and going to. Kita tahu bahwa keduanya tuh dipakai untuk ngejelasin masa depan kan? That's why we use it when we talk about resolution. Tapi, kamu tahu nggak? Ternyata ada perbedaannya loh dalam penggunaannya. Oke, kita mulai dengan membaca atau mempelajari dua contoh kalimat ini. Contoh yang pertama kalimatnya adalah I am going to study more. And then, yang kalimat kedua, I will study more. Dari dua kalimat ini, bisa kita lihat, kalau menggunakan going to, artinya itu lebih seperti kita menyatakan plan atau rencana. Tapi ketika kita pakai will, meaningnya tuh jadi kayak lebih ke promise atau janji. Nah, jadi kalau ngomongin resolusi, kita lebih cenderung kemana? Will atau going to? Mungkin dirimu di rumah ada yang bilang, kayaknya going to deh, miss. Oke. Ya, jadi emang lebih kita ke going to. Tapi, ya, karena emang udah di-plan kan, udah direncanain. Tapi, untuk pakai going to atau will itu juga sah-sah saja ya ketika ngomongin soal resolusi. Dan, will juga bisa kita gunakan untuk janji ke diri kita sendiri dan juga menekankan pada terminasi kita atau kayak kesungguhan kita untuk mencapai itu. So you can use going to or will ya for your resolution. Nah, sekarang coba kita bahas lebih detail tentang perbedaan penggunaan going to dan juga will. Kita mulai dari going to dulu. Kita mulai dari struktur kalimatnya dulu nih. Ketika kita mau menggunakan going to di struktur kalimat positif, yang statement ya, karena kan kalau kita resolusi pasti isinya statement. Pola kalimatnya adalah yang pertama, subjeknya dulu. I, he, she, it, we, you, they, and then followed by, diikuti dengan to be-nya. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are, and then diikuti baru sama going to atau not going to. Bisa juga kan kayak, I'm not going to buy seblak anymore in 2025. Mungkin aja bisa kayak gitu kan. And then, setelah going to atau not going to, dia selalu diikuti dengan verb 1 ya teman-teman. Jadi ini always verb 1. Ya. Okay. Now, penggunaan going to ini yang aku bahas di video ini ada dua. Yang pertama adalah yang tadi sudah kita juga bahas di awal ya, bahwa going to tuh meaningnya lebih kayak sesuatu yang udah kita rencanakan. Nah, lihat di sini pertama, the use of going to adalah for something that we have decided to do it and we have the intention to do it, okay? So, lihat di sini ada timeline. Jadi, imagine kita di masa lalu, kita nentuin dulu, okay, liburan ini aku mau pergi ke Paris, misalnya gitu. Kamu udah planning, terus kamu juga udah kayak nyari tiketnya, terus juga udah nentuin mau ngapain aja, udah beli kopernya misalnya, something like that ya, sampai di masa kini, you do it, kayak gitu. Nah, itu yang pertama ya, jadi we use going to untuk menyatakan satu aktivitas yang kita akan lakukan di masa depan, dan kita udah merencanakan aktivitas itu sebelumnya. Okay? And yang kedua, penggunaan going to tuh untuk menjelaskan something that is going to happen, sesuatu yang akan terjadi. We can see now, kita bisa lihat sekarang, that is sure to happen. Itu akan terjadi, si kejadian itu. Soalnya di sini adalah, bayangin kayak di Bandung kan akhir-akhir ini lagi kayak hujan, segala macam kan. Nah, kamu lihat langit and then you say, look at the sky, it's going to rain.
lihat deh langitnya mendung, sekarang kayaknya akan hujan. Nah, because karena kita lihat mendung, udah cuacanya udah mendung, udah mulai ada angin-angin gitu, oh ya kayaknya bentar lagi bakal hujan deh. Nah, you can say, it's going to rain. Okay, so that's going to. Now let's talk about will. Oke, kita lihat dulu dari pola kalimat positif ya, ketika kita menggunakan will. Sama, subjeknya dulu, I, we, you, they, he, she, it. And then langsung tidak ada to be ya kalau will. Langsung diikuti dengan will, atau yang bisa disingkat dengan ini ya. Jadi misalnya, he will. Nah, berarti nanti disingkatnya jadi he'll. Atau misalnya, they will. Berarti jadi nah, jadi singkatnya kayak gitu ya untuk will. Nah, untuk yang kedua, will not atau kalimat negatifnya will not. Nah, singkatannya adalah won't. Setelah will diikuti dengan sama verb one atau infinitive ya. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya will. Yang pertama, we use will for the future. Kita menggunakan will untuk menjelaskan masa depan. Contohnya di sini, Maya travels a lot. She will go to Brazil tomorrow. Dia akan pergi ke Brazil besok. Nah, going to tadi, selain emang juga ngomongin masa depan ya, aktivitas yang terjadi di masa depan, tapi dia tuh emang fokus ke aktivitas yang udah direncanakan sama kita, kayak gitu. Itu going to. Nah, kalau will, ini poin yang kedua, we do not use it for things we have arranged or decided to do. Kita nggak pakai will untuk menjelaskan hal yang udah kita rencanakan dan sudah putuskan untuk kerjakan sebelumnya. Biasanya, will itu digunakan ketika kita membuat keputusan untuk melakukan itu at the moment of speaking. Ketika tadi ngomong. Misalnya, kayak teman kamu nanya, what are you going to do after this? Gitu. Kamu mau ngapain habis itu? Kamu belum, kayak nggak tahu kan, nggak punya rencana. And then you say, itu kan keputusan yang kamu buat di saat itu kan. So you don't plan to go to the park before, right? Yeah. Okay. So, sebelum kita ngomongin soal resolusi ya, aku mungkin akan point out beberapa atau contoh dari kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi ketika kita pakai going to dan will. Oke, lihat dua kalimat ini. I'm going to playing soccer. I will going to Paris. Lihat kalimat atau lihat kata yang saya garis bawahi di sini. What's wrong with these sentences? Yes, you're right. As I mentioned before, kalau kita pakai going to dan will, dia selalu diikuti dengan verb one. Going to lalu verb one. Will lalu verb one. Jadi di sini yang benar adalah I'm going to play. Not playing. I will go. Not going. Oke, sekarang coba kita bahas beberapa tips buat kamu yang mau nulis resolusi. Ada 2 tips dari aku yang bisa kamu ikutin kalau kamu membuat resolusi ya. Jadi sambil praktik nih, going to and will, ini ada 2 tips. Yang pertama, kalau kamu mau buat satu resolusi, pastikan resolusi kamu itu SMART. SMART itu apa? Itu singkatannya specific. Dia jangan kayak orang tadi tuh, sangat tidak spesifik ya. Spesifik sih, tapi kayak terlalu tidak realistis gitu kan. Terus yang kedua, measurable. Artinya tuh bisa diukur gitu, kayak ada standarnya gitu, dimana kita udah mencapai itu atau enggak. Terus achievable. Emang memungkinkan untuk dicapai. Nggak kayak orang tadi bilang kayak, I will play soccer with Ronaldo. And dia bukan pemain bola. Ya kan, itu tidak achievable, right? And then relevant. Buatlah resolusi kamu juga relevan ya dengan kondisi kamu, terus juga misalnya dengan bidang yang kamu jalanin, dan berbagai hal lainnya. Dan yang terakhir adalah time bound. Jadi, ada jangka waktunya sampai kapan kamu harus mencapai si tujuan kamu itu atau resolusi kamu itu. Biar resolusinya nggak cuma jadi resolusi aja, right? And then, beberapa aspek dalam kehidupan kamu yang mungkin kamu pengen upgrade di masa depan, maksudnya di tahun 2025 nanti, kamu bisa fokus di sisi intelektualnya kamu mau belajar apa, mau ikut kursus apa, mau kuliah di mana misalnya ya, itu secara intelektual, atau mau baca buku apa. Terus secara spiritual kamu bakal berkembang seperti apa di tahun depan, misalnya kayak tahun depan aku mau rajin nih, kalau yang muslim mungkin rajin sholat tepat waktu misalnya. Terus juga physical, secara fisik tuh kamu mau segimana, misalnya tahun ini aku jarang olahraga, gitu ya, tahun depan aku mau lebih sering olahraga, kayak gitu. Terus social, kamu juga harus tetap memperhatikan lingkungan sosial kamu ya. Jadi sosialnya tuh apa kamu mau silaturahmi sama teman-teman kamu yang udah lama ketemu. Jadi you have to also maintain the networking that you have, ya.
And then the end, the last but not least that is very important adalah di mental kamu gitu. Kayak misalnya, oh tahun depan aku yang lebih sehat nih secara mental. I will start journaling. That's the end of our lesson today. Wah, keren Miss. Sekarang aku udah lebih ngerti nih cara bikin resolusi buat tahun 2025. Now, I want you to write one resolution using will or going to. Oke, siapa takut? Satu aja ya. Yes, only one. Selesai. Now, can you please read it for me? So, my resolution for 2025 is I will eat sebak with Billie Eilish. Oke, Sobat English Now, itu dia video kita kali ini. Kita udah belajar cara gunain will and going to untuk buat resolusi. Buatlah resolusi yang smart ya guys. Okay, I'll see you again on the next video. Goodbye!